Ya, assalamualaikum Tribuners. Saat ini saya berada di TPI Malili. Proses pencarian terhadap anak perempuan umur 7 tahun bernama Fatin masih dilanjutkan. Ini adalah hari kedua proses pencarian dilakukan oleh tim Basarnas dan relawan, dan hingga pukul 10 korban belum ditemukan. Tadi pagi pencarian hari kedua atau hari ini dimulai pada pukul 7 pagi tadi, dan saat ini tim pencari sudah ada yang menyelam dan ada yang menggunakan perahu karet untuk menyisir sungai untuk mencari korban yang hari ini belum ditemukan. Jadi sama seperti hari kemarin, sejak hari pertama dilaporkan hilang, warga juga masih ikut memantau proses pencarian terhadap korban yang sampai hari ini belum ditemukan benar. Dan saat ini kondisi air di Sungai Malili sedang pasang. Di sana titik lagi. Jadi Tribuners, kalau kita lihat di sana masih ada perahu karet dari tim Basarnas yang tengah menyisir sungai. Ini proses pencarian naik ke atas dari titik atau lokasi korban yang dilaporkan hilang kemarin. Ada tim penyelam yang masih berusaha mencari korban yang sampai hari ini belum ditemukan atau pagi ini belum ditemukan. Kita lihat ini ada 4 penyelam yang berusaha menemukan tubuh korban, dan semoga saja korban masih bisa ditemukan dengan kondisi selamat. Tribuners,
hari ke atas ya Pak ya? Iya. Kembali tim penyelam bergeser ke arah bawah atau dekat lokasi korban dilaporkan hilang. Jadi Tribuners, ini adalah hari kedua proses pencarian terhadap anak perempuan bernama Fatin yang saat ini masih dilaporkan hilang, dan sejak pencarian hari kedua dimulai jam 7 tadi sampai jam 10 lewat hari ini korban belum ditemukan. Ini adalah TPI Malili. Jadi hari ini ada 4 penyelam yang turun melakukan pencarian di bawah air. Semoga saja korban bisa ditemukan segera dengan kondisi selamat benar. Jadi korban ini dilaporkan hilang sekitar pukul 12 siang kemarin oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Pasca anaknya meminta izin sekitar pukul 11.30 kepada orang tuanya untuk mandi-mandi di Sungai Malili. Setelah pamit pergi mandi, korban belum pulang hingga pukul 12 lewat. Nah inilah kemudian orang tua korban melaporkan bahwa anaknya hilang karena informasi terakhir ada warga yang melihat korban terjatuh ke sungai. Nah, saat ini proses pencarian masih berlangsung. Kalau kita lihat ini ada 4 penyelam yang di depan kita, terus menyisir sungai. Ini juga nelayan juga turut mencari korban yang kemarin juga ikut menyelam. Jadi arus Sungai Malili ini cukup kuat di bawah dasar sungai. Ini cukup menyulitkan para penyelam. Di sisi lain kondisi air juga yang gelap cukup menghambat tim penyelam. Sepertilah perahu lain sudah dipasang di tengah, jangkar sudah diturunkan, dan tim penyelam dari perahu nelayan ini sudah siap turun juga untuk melakukan pencarian. Pasalnya ada 2 tim penyelam yang dari perahu nelayan yang di depan ini Tribuners siap turun dan membantu pencarian korban.
Jadi pagi ini pencarian dimulai pukul 7 dan sudah memakan waktu 3 jam lebih. Korban juga sampai hari ini belum ditemukan Tribuners. Semoga saja hari kedua pencarian korban ini sudah membuahkan hasil dan korban bisa ditemukan. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para Tribuners. Saat ini saya kembali melaporkan dari lapangan Boso Sport Center di Jalan Teko Umar, lokasi tempat latihan dari skuad PSM Makassar dalam persiapan menyambut kompetisi Liga 1 dan AFC Cup mendatang. Dan hari ini gelandang serang asal Belanda Willem Jamplin telah bergabung dengan latihan pada Kamis 26 Mei 2022. Dia baru bergabung hari ini setelah latihan perdana dilakukan sejak Rabu 10 Mei lalu. Dan untuk diketahui, bisa juga saya sampaikan kepada para Tribuners bahwa PSM saat ini sementara mempersiapkan skuad untuk hadapi lawan PSE Semarang pada Sabtu 28 Mei 2022 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Dan skuad PSM sekarang dihuni 34 pemain. Satu pemain telah dicoret, yakni Immanuel Rumbia. Ya, bisa dilihat pelindakan dan langsung memakai nomor kebesarannya, nomor punggung 80. Saat ini dia mengikuti instruksi latihan dari pelatih fisik PSM Paulo Duarte yang melatih keseimbangan, kelincahan para pemain PSM. Ya, pas di depan layar kaca terbesar ini nomor punggung 80 itu merupakan Willem Jamplin. Dan di belakangnya ini merupakan Everton Nascimento, striker baru PSM. Ya, selain PSE Semarang, bisa saya sampaikan juga PSM akan dijadwalkan juga melakukan uji coba melawan klub Liga 1 lainnya, Persita Tangerang, di Stadion Indomil Tangerang Bekasi pada Rabu 1 Juni 2022. Dan setelah itu PSM juga berencana mengikuti turnamen pramusim yang akan dilaksanakan pada 11 Juni hingga 17 Juli. Dan terkait masalah jadwal nanti bertabrakan dengan AFC Cup, nanti saat ini PT Liga Indonesia baru dan PSM akan menggelar managers meeting untuk mencari solusi ataupun mencari bagaimana cara agar jadwal jika PSM mengikuti turnamen pramusim tidak juga bertabrakan dengan AFC Cup, karena AFC Cup sendiri akan bergulir pada 24 hingga 27 Juni, di mana pada 24 Juni akan melawan klub asal Malaysia Kuala Lumpur City, kemudian pada 27 Juni melawan raksasa Singapura Tampines Rovers. Ya, di sisi tempat saya ini Ganjar Mukti dan Abdurrahman masih menjalani latihan terpisah, di mana kita ketahui bahwa Abdurrahman mengalami cedera ketika lawan Persib Bandung
di putaran pertama Liga 1, dan saat ini masih proses pemulihan setelah operasi ligamen lutut. Sementara Ganjar juga mengalami masalah di bagian lututnya dan diprediksi baru akan bergabung dengan squad tim pada minggu depan.
Hai Tribuners, pada saat ini saya tengah melaporkan kondisi genangan air di terowongan rel kereta api Tribuners. Jadi ini pasca hujan di Kabupaten Baru selama beberapa jam tadi. Nah, seperti yang kita lihat air tergenang di terowongan ini Tribuners. Nah, ini tentunya cukup mengganggu ya pengguna jalan karena airnya cukup tinggi genangannya Tribuners. Genangannya ini berkisaran 5 cm sampai 6 cm Tribuners. Jadi di bawah terowongan rel kereta api ini Tribuners, cukup rendah. Jadi sehingga air tertampung di sini terus. Selain rendah tempatnya, pembuangannya juga kecil sehingga debit air yang tertampung tidak mampu mengalahkan air yang dikasih keluar Tribuners. Di sini merupakan di lingkungan Capoe Tribuners, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Baru. Kondisi ini Tribuners kerap terjadi di daerah sini Tribuners, karena pas di bawah terowongan kereta api ini Tribuners, kondisi tanahnya turun, medannya turun sehingga air tertampung pas di bawah kereta api, rel kereta api ini Tribuners. Tentunya pada saat hujan dengan volume yang tinggi Tribuners atau intensitas hujan tinggi, maka kedalaman air di lokasi ini Tribuners akan juga bertambah dan tentunya akan mengakibatkan kemacetan atau bisa mengakibatkan motor yang melintas di tempat ini mogok Tribuners ketika debitnya lebih dalam lagi Tribuners.
Itu yang kita lihat Tribuners. Nah, ini kelelawanya di atas mata kaki ya Tribuners. Jalur ini merupakan jalur penghubung antara dusun atau lingkungan Polewali dengan lingkungan Kiru-Kiru atau Pacekek, Jalan Poros Pacekek ini Tribuners. Halo Tribuners, saat ini saya berada di Bendung Tomatope di Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bendung Tomatope ini mengairi 5.829 hektar lahan persawahan warga yang ada di Bajo dan sekitarnya, didirikan sejak tahun 2010 atau dibangun sejak tahun 2010. Kita melihat bagaimana penampakan daripada Bendung Tomatope ini. Jadi Bendung Tomatope ini dibangun di aliran Sungai Bajo, sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Kabupaten Luwu. Bendungan, penampakan bendungan seperti ini. Jadi bendungan berada di dekat bukit. Tidak jauh dari jalan penghubung antara Kecamatan Bajo dengan Kecamatan Latimojong. Bendung Tomatope ini pernah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 yang lalu. SBY meresmikan bendungan ini di Pangkep pada tanggal 19 Februari 2014. Ketika itu Tribuners, Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden ketika itu roadshow ke beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedianya ketika itu SBY diagendakan meresmikan bendungan Tomatope di Luwu ini, namun karena jadwal yang padat, SBY batal datang ke bendungan ini dan meresmikan bendungan di Pangkep. Nah, di area bendungan ada papan peringatan dilarang meloncat di atas bendung.
Nah, ini merupakan area bendungan. Nah, di sini tempat pembagian air yang dialirkan ke saluran irigasi. Ya, selamat, saya Pak Tias. Saat ini sedang berlangsung suasana ibadah Katedral Makassar. Seperti inilah suasana ibadah kenaikan Yesus Kristus di kenaikan Isa Al-Masih di Katedral Makassar. Ya, jadi saat ini sedang berlangsung pemberkatan oleh sang pastor di depan sana. Seperti yang terlihat di layar kaca, seperti inilah salah satu prosesi dari pelaksanaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih di Katedral Makassar.
dan untuk menyanyi dan untuk memuji nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi serta menguku menarik-narik. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan Tuhanku. Dan ku tiram ke dalam atas sayuling dengan berkata, oh, juga sukacita karena kasih-Nya menolong. Terima kasih Sobat Tribuners, saya Pagi Tias melaporkan dari Tribun Timur, rekan dari Hetera Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para Tribuners. Saat ini saya melaporkan dari Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di mana salah satu jalan titik ruas jalan rusak di Jalan Antang Raya ini kondisinya kian memprihatinkan. Tambal sulam yang dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang belum tidak mampu bertahan lama, dan terus justru jalan ini semakin rusak parah. Bisa dilihat sisa-sisa paving block yang coba digunakan untuk menutupi jalan yang berlubang di Jalan Antang Raya ini. Tak jauh dari Geria Rindu Asri atau SMA Negeri 12 justru tak bisa bertahan lama, dan jalan ini kembali rusak parah. Bisa dilihat beberapa titik ruas, dan Jalan Antang Raya ini sudah beberapa kali diprotes oleh warga Antang dengan melakukan aksi berupa demonstrasi. Bahkan sempat masyarakat Antang menambal sendiri dengan material bangunan serta material galian untuk memperlancar arus kendaraan di sini, serta terakhir mereka melakukan protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan, namun juga dengan harapan bahwa jalan Antang Raya ini segera diperbaiki. Ya, titik ruas Jalan Antang Raya yang rusak bisa saya laporkan bukan hanya berada di dekat masuk SMA Negeri 12, tapi juga di depan Pasar Antang Raya, kemudian di depan Misi Pasar Raya, dan terakhir berada di Simpang 4 jalan menuju Bukit Baruga, Dr. Lemena, serta Inspeksi PAM. Dan namun yang titik paling terparah saat ini yakni di Jalan Antang Raya. Ruas jalan ini merupakan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena menjadi penghubung antara Kota Makassar juga dengan Kabupaten Goa di Samata. Dan bisa saya sampaikan bahwa jalan ini sudah rusak sejak tahun lalu, dan awalnya hanya beberapa titik lubang, namun setelah itu sempat ditambal diperbaiki pada awal Desember, namun pada saat pertengahan kembali rusak lantaran hujan deras yang mengguyur Kota Makassar menyebabkan jalanan di tempat ini tergenang air, dan hal ini genangan air sendiri itu terjadi lantaran drainase yang kurang baik di tempat ini. Bahkan ketinggian air bisa mencapai hingga betis dan paha orang dewasa jika terjadi hujan deras meskipun hanya sesaat. Dan sampai sekarang beberapa kali diperbaiki dengan sistem tambal, kemudian penggunaan beton paving block untuk tambal jalan, namun kondisinya semakin rusak parah. Hal ini juga tak lepas dari truk bertonase besar yang masih melewati juga Jalan Antang Raya ini. Bisa dilihat truk dengan bermuatan material galian C masih melewati Jalan Antang
Antang Raya, padahal kondisinya sudah semakin parah, berlubang dengan titik lubang di mana-mana dengan panjang bisa mencapai 30 hingga 40 cm, bahkan dengan kedalaman 20 hingga 30 cm. Ya, bisa kita lihat dengan kondisi jalan raya, namun masih banyak truk-truk bertonnase besar yang melewati jalan Antang Raya ini. Ini salah satu faktor juga yang semakin memperparah kondisi jalan berlubang, dan sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penanggung jawab dari jalan Antang Raya ini. Ya, sekian mungkin Tribuners laporan saya dari Jalan Antang Raya pagi hari ini. Tentu kita berharap bahwa Jalan Antang yang sudah semakin rusak parah serta berkubang ini bisa diperbaiki, mendapat perhatian dan diperbaiki secepatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, saya masih melaporkan dari Pantai Indah. Sudah berendam sekitar setengah jam tadi di Pantai Indah. Sekarang saya akan bilas. Ini disiapkan bilas, tempat bilas kalau kita sudah berendam. Bu, tolong dipegang. Jadi ada banyak tempat bilas, cuci badan pakai air tawar setelah kita berendam di laut. Masih nyemet, sudah mulai hangat, terik matahari. Di sana juga masih ada kapal nelayan yang sedang menjaga ikan laut.
Siapa dah? Dari Garesan. Ikannya dari mana? Dari Makassar. Dari utara. Sejak kapan kita keluar rumah tadi? Kemarin. Jangan lupa ada pagi. Tadi kita keluar. Tangkap itu. Jadi tidak bermalam cek di laut? Tidak, satu janji di luar. Pakai apa? Pakai pancing. Oh, pancing. Dan berapa yang kita dapat setiap hari? Sama aja, ada banyak-banyak, ada kurang. Kalau musim-musim apa biasanya banyak ikan? Tidak tahu itu, kalau ikan banyak penangkapnya. Iya. Banyak penangkapnya. Tapi sekarang ini lagi ditangkap atau lagi susah sekarang? Susah. Kami minta untuk berapa jam kita keluar agar melarang anaknya lompat di tangga kapal. Jangan sampai ada besi, penonjol atau kayu. 1 jam kita keluar. Jadi sekali lagi kami sampaikan pengunjung yang ada di sebelah utara keluar. Kami minta semuanya agar melarang anaknya lompat di tangga kapal. Jangan sampai ada besi, penonjol atau kayu. Itu membahayakan diri sendiri. Berapa lama terima kasih paling-paling dan diperhatikan anaknya Bapak Ibu jangan sampai dia terlalu jauh keluar. Terima kasih. Kalau lagi banyak ikan Dendi, siapa kan? Siapa? Dan tutup. Terima kasih banyak dan tutup. Iya. Mudah-mudahan banyak rezeki kita. Ya, insyaallah. Terima kasih terima. Ini nggak bisa naik. Dari sana. Terbinas, tadi saya sudah wawancara dengan Dan Tutu, salah seorang nelayan dari Galesong. Galesong itu di Pekalang, dari Makassar. Jadi menurut Dan Tutu tadi, jam 3 dia sudah bersiap-siap. Keluar dari rumahnya jam 4 sudah berlayar, sekitar 1 jam berlayar keluar ya memancing sekitar 1 jam baru pulang dan membawa ikannya ke sini. Dan tadi kita lihat ada banyak ikan yang dibawa dan itu harganya mulai 150 sampai 200 ribu. Halo, selamat pagi Tribuners. Jadi pagi hari ini saya sedang berada di Nipapar di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, dan saat ini sedang berlangsung acara opening Urban and Co Concept Store di Nipapar. Ya. Nah, Tribunal, seperti inilah suasana opening dari Urban and Co Concept Store di Nipapar, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Nah, ini resmi dibuka oleh manajemen Urban and Co Concept Store bersama dengan manajemen Nipapar.
Nah, tribunal seperti inilah suasana pemotongan tumpeng dalam rangka pembukaan Urban Co Concept Store di Nipapar yang terletak di Jalan Urip Sumarjo, Kota Makassar. Ini ada dari manajemen Nipapar dan kemudian dari manajemen Urban Co Concept Store. Diambil bingung ke rumah. Nah, Tribunner, seperti inilah suasana di dalam tenan Urban Co Concept Store di Nipa Park, Jalan Urip Sumarjo, Kota Makassar. Enggak. Ya, perempuan nih. Rudy live Rudy. Rara kontrol ke Rara. Rudy. Oh, itu biasa. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan. Pastinya tetap menjaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.